Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Hadi. Teman-teman semoga dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Pada video kali ini Hadi akan mencoba sharing tutorial tentang bagaimana cara mengoperasikan mobil Matic yang benar teman-teman ya. Kebetulan sekarang Hadi di mobil Toyota Rise tipe GR Sport. Saksikan videonya, mungkin ada yang teman-teman belum tahu. Terima kasih. Oke, langsung saja ya, kita coba starter Toyota Rise tipe GR Sport ya. Pertama-tama injek rem dulu teman-teman. Kemudian kalau kita sudah injek rem, tombol engine startnya langsung nyala hijau, kita pencet bareng. Nah itu adalah tampilan dari MID Toyota Rise ya. Oke, ini kita matikan dulu aja. Oh ya, tambahannya teman-teman ya. Jadi untuk transmisi matic, posisi kaki yang benar adalah kaki kiri di sebelah kiri dan kaki kanan siap-siap di antara rem dan gas ya. Jadi kaki kirinya ini benar-benar nganggur, diem di sebelah kiri. Jadi kalau manual kan kaki kirinya yang main, tapi kalau kita matic kaki kirinya ini benar-benar diem gitu untuk mengurangi miss pedal operation ya. Jadi takutnya kita mencetnya tuh gas dan rem bersamaan. Tapi kalau kaki kanan aja yang kerja itu kita fokus, kita mau ngerem atau mau ngegas, jadi tidak bisa nginjek dua-duanya sekaligus. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita memulai mobil Matic ini, kita harus tahu posisinya apa aja ya di tuas transmisi Matic ini. Yang pertama, posisi P atau parkir teman-teman ya, ketika kita hendak keluar dari mobil dan meninggalkan mobil. Kemudian R itu reverse atau mundur. Berikutnya ada N, itu netral, ketika kita berhenti di lampu merah atau berhenti dalam kurun waktu yang cukup singkat. Dan D artinya drive atau jalan ke depan ya, maju. Ada juga S atau M, itu manual, jadi kita bisa mode triptonic atau pakai pedal shift teman-teman. Ya, itu adalah beberapa posisi transmisi matic di mobil race ya teman-teman ya. Nah ini tambahannya teman-teman ya, jadi ini ada tuasnya untuk mencet ini. Di bagian tuas ini adalah sebagai reminder atau tombol ketika kita memindahkan tuas transmisi dari P ke R atau N ke R. Pokoknya kita mau ke R, kita harus mencet ini supaya pengingatkan kita bahwa kita akan melewati tombol R. Jadi harus pencet tombol ini ya. Kemudian perpindahan giginya seperti apa? PKR, injek rem, dan pencet tombol tuas di persneleng. Oke, ketika R maka kamera parkir aktif ya. R ke N, injek rem lagi, kemudian dorong ke belakang, netral. N ke D tanpa rem pun bisa, tapi dibiasakan kita tetap injek rem ya teman-teman ya. Oke, nah muncul di MID posisi kita D. Nah, kemudian DKS tinggal geser ke kanan ya teman-teman ya, langsung bisa. Dan kalau kita mau naikkan gigi tinggal dorong ke depan atau ke belakang. Nah ini gigi satu ya teman-teman ya. Nah kalau udah posisi manual, kita bisa menggunakan pedal shiftnya ya teman-teman ya. Kiri untuk mengurangi gigi, kanan untuk menambah gigi. Nah untuk bunyi titit-titit barusan itu karena mobilnya diam, jadi sehingga nggak bisa nambah atau mengurangi gigi. Kita kembalikan aja. Nah ini udah kembali ke posisi matic D teman-teman ya. Kemudian kita coba kembali ke N, langsung dorong aja. Dan ke R, nah ini kalau dorong biasa nggak bisa, harus tekan knopnya teman-teman baru bisa. Ya jangan lupa pencet knopnya ketika mau ke R ya teman-teman ya. Kalau P kita tinggal dorong lagi ke depan. Oke, seperti itu cara perpindahan gigi matic. Sekedar informasi teman-teman ya, jadi tombol penguncian atau rilis ini hanya ada di transmisi matic model straight atau lurus. Sedangkan di model gate atau zigzag itu tidak ada. Karena dengan model zigzag itu lebih aman, lebih safety ketika kita melakukan perpindahan gigi ya. Nah, ini ada tips ketika kita berada di jalan tanjakan. Bisa gunakan mode manual S1, M1 atau L ketika tanjakan sangat curam teman-teman. Atau kalau tanjakan biasa, teman-teman cukup pakai D atau 2 udah kuat sih. Ini biar transmisi maticnya kita jadi lebih awet teman-teman. Seperti itu.
Kemudian kalau jalan menurun bagaimana? Sama teman-teman bisa gunakan S1, M1 atau L supaya memberikan efek engine brake atau tenaga pengereman tambahan dari mesin. Serta ini dapat menghemat kampas rem loh teman-teman. Dan yang terakhir, ketika mobil kalian mogok teman-teman, jangan sekali-sekali diderek ya teman-teman ya. Karena mobil Matic ketika diderek dengan kecepatan 30 km per jam aja, itu gearboxnya bisa jebol teman-teman, alias rusak ya. Gunakanlah mobil towing atau mobil gendong, lebih aman. Oke, kemudian teman-teman untuk parkir paralel ya, banyak yang mungkin masih bingung nggak ngerti parkir paralel itu gimana kalau pakai Toyota Matic ya. Jadi ini Toyota Race kuncinya seperti ini teman-teman, atau semua mobil yang sudah keyless itu kan pakai remote semua. Nah biasanya di belakangnya itu ada tuasnya kayak gini teman-teman. Jadi tuasnya ini cukup dicetek gini aja, nanti kunci manualnya ini keluar teman-teman. Nah ketika kunci manualnya keluar, itu ditusukkan ke lubang sini. Jadi tujuannya adalah memindahkan mobil kita yang posisi transmisinya P. Kalau P ini otomatis ada remnya teman, ngelok, jadi nggak bisa didorong kalau parkir paralel. Jadi tinggal ditusuk sampai dalam, baru P ini bisa dipindahkan ke N. Nah ketika posisi sudah N, baru mobil ini ketika parkir paralel di mall gitu ya, itu bisa didorong ke depan maupun didorong ke belakang. Kalau sudah di N, kita tinggal tutup pintunya terus kita kunci pakai remote itu bisa. Tapi kalau kita mesin masih nyala terus kita matikan mesin dalam kondisi N, otomatis nanti mobil ini tidak bisa kita kunci teman-teman, muncul notifikasinya di MID seperti itu. Terakhir ini tentang handrem ya teman-teman ya. Jadi handrem yang bagus tuh 5 cetek teman-teman. 1 2 3 4 5. Jadi kalau 5 cetekan itu berarti masih standar dan normal teman-teman ya. Tetapi kalau nanti teman-teman ceteknya ini sampai 7 atau 8, itu berarti saatnya servis teman-teman. Ya, begitu. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih.